Tes 1, 2, 3. Halo teman-teman semua, selamat malam. Suara saya terdengar? Dengar. Selamat malam. Oke, mantap. Yuk, yang mau tanya langsung boleh? Ya, silakan. Siapa tahu ada unek-unek di dalam hati, boleh ditanyakan. Setelah ini kelas kita gimana Bang Jos? Yang live-nya udah selesai, tapi teman-teman boleh nanya di grup itu terus boleh. Kalau misal gini, Shopee nanti tetap teman-teman jalankan, Lazada juga, yang mana pun boleh terserah. Tiba-tiba misalnya Kak Purnama mau belajar misalnya affiliate, ya, nah kan materi affiliate ada tuh. Tonton aja videonya, itu udah lengkap saya buat. Tuh, Di mana? Hari ini juga udah saya buka juga itu beberapa, yang YouTube juga sudah. Di member area Kak, udah lihat? Di member area. Semalam aku lihat belum ada soalnya. Ada. Tadi udah saya buka beberapa nih ya teman-teman, supaya teman-teman jangan cuma coba. Mana nih saya sharingkan nih. Jadi belum lihat LC hari ini. Nih ya, login, teman-teman login. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Lihat aja di materi e-course-nya itu. Nah, lihat yang di bagian, kalau teman-teman kan all in one digital marketing kan, tuh udah banyak. Ini akan terus saya buka nanti. Ya, beberapa ada yang masih sedang saya update, tapi Shopee, Lazada, YouTube, affiliate, list building itu udah ada di situ. Itu teman-teman langsung belajar. Lihat saya buka yang YouTube ya. Iya. Nah, ini udah ada materinya. Tuh, tinggal dipelajarin. Oke. Kemudian yang affiliate, affiliate udah ada 30-an apa ya videonya. Nih lihat. Tuh. Ya, sampai 22. 20. 20 ya. Yang 30 itu apa ya, saya lupa. Yang terakhir ya. List building. List building itu lihat 30-an dia. Nah, tuh banyak. Tuh. Ya, ini bisa tinggal play aja. Oke, videonya udah ada. Ini contohnya. Baik teman-teman semua, pada video kali ini saya akan singkat aja ya. Atau apa ini contoh ya. Udah lengkap semua, tinggal ditonton. Kalau ada yang nggak ngerti nanti, baru teman-teman tanyain aja langsung di grup itu. Nah, grupnya yang ini. Teman-teman jangan sungkan kalau mau bertanya itu. Nah, grupnya ada di Telegram. Yang ini ya. Nih, support on all in one. Nih. Teman-teman tanya di sini. Makanya di awal-awal saya mengajak teman-teman itu, jadikan saya itu jadi temen aja gitu. Kayak guru yang wah di ujung langit gitu. Jangan. Kayak bro. Ya, boleh panggil bro juga boleh. Asal jangan bro gitu ya. Nah. Halo bro, ya. Halo bang, ya. Bang lah. Saya biasanya dipanggilnya Bang Jos gitu. Ya, Bang Jos sudah enak. Oke, siap. Makin Jos. Boleh. Bang Jos. Jadi biar semuanya kita Jos. Ya. Nanti misalnya Jos, gini teman-teman. Misalnya nanti bulan depan gitu ya, bulan Maret. Saya bulan Maret nih mau belajar YouTube gitu. Terus teman-teman belajar kan, tontonin aja gitu. Tonton, tiba-tiba mungkin video keempat, apa sih ini nggak ngerti. Nah tanyain. Itu, Japri juga boleh, di grup itu juga boleh. Bang Jos, saya lagi belajar YouTube nih. Gimana sih caranya bikin YouTube? Kok saya bingung nih yang video nomor 4 tentang begini gitu. Kasih tahu aja misalnya cara mendesain gitu. Gimana sih? Itu udah lengkap semua itu tutorialnya teman-teman. Pelajarin lah. Tuh. Teman-teman mau tahu kan, kemarin kan waktu saya promoin kan, teman-teman kan udah saya kasih tahu ya. Ini teman-teman, materi saya ini, kalau Anda yang udah lama kenal saya gitu, Anda akan tahu Shopee itu aja itu 550.
Lazada juga sekitar segitulah. YouTube itu sekitar 350, affiliate ini 400-an, mentor list building ini 400-an. Baru yang lain-lain itu rata-rata mahal-mahal semua. Makanya saya katakan ke teman-teman, beruntunglah teman-teman dapatnya itu yang kemarin 650.000 itu, 600 ya, 650 lah ya. Itu. Karena apa? Materi itu nanti lihat aja kalau nggak percaya. Bulan Februari ini saya mau buka tuh yang antara list building sama affiliate atau YouTube antara dua antara affiliate sama list building. Tuh. Dan teman-teman bisa loh dapat income dari situ. Mau nggak? Mau Bang? Mau. Justru karena mau income Bang, makanya ikut lagi kursusnya. Caranya nanti gampang. Teman-teman tinggal bantu nawarin aja. Boleh nawarin yang all-in-one digital marketing itu, komisinya 40%. 40% itu sekitar 320-an. Siap Bang, insyaallah. 320 ribuan loh. Ngeri kan? Lumayan kan? Anda laku satu aja seminggu udah lumayan tuh. Nah, terus kemudian nanti per materi itu sekitar 40% juga. Jadi kalau misalnya kursus, anggap deh misalnya gini ya. Kursus YouTube saya buka harganya 350.000. Teman-teman dapat komisi misalnya 40%. Itu udah 100 berapa tuh? 120 tambah sekitar 140.000 ya. Lumayan banget kan? Ini ya teman-teman, saya kasih tahu ya yang pernah ikutan affiliate saya nih. Supaya teman-teman itu makin semangat gitu. Ternyata bisa juga ya. Udah ikut ininya Bang Jos, ikut affiliate juga dapat hasil juga, gile ya. Iya, saya member affiliate-nya, cuman nggak ngerti jualnya, itu masalah. Iya, sabar ya, nanti tenang ya, pelajarin pelan-pelan Kak. Pasti bisa Kak. Iya. Asal jangan cepet ini ya menyerah ya, harus pelajarin karena itu banyak loh step-stepnya. Tapi pendek-pendek stepnya itu. Ini teman-teman ya, ini yang affiliate nih, mereka sharing-sharing nih di grup saya nih. Kak Purnama ikut di sini juga enggak? Iya. Yang ini saya yang ikut grup affiliate mana nih? Yang punya saya. Affiliate support. Enggak kayaknya. Oh enggak ya. Nah ini teman-teman lihat nih. Ini 760. Tapi yang lebih keren saya tunjukin ya kepada teman-teman ya. Makanya pokoknya Anda untung lah itu udah ikutan situ. Bahkan ada yang sampai masuk leaderboard loh ini. Mana ya dia ya? Ini nih. Di atas saya mah di sini, dia di sini nih. Oh, berarti dia bukan jual kursusnya Bang Jos nih ya? Bukan. Orang lain yang dijual? Iya, saya ngarahin, nih jual aja yang ini, nih. Lumayan kan? Di tengah pandemi kayak gini mah lumayan. Coba baca nih. Lumayan lah. Ini coba baca nih. Komisi 10 sekian-sekian. Terus ada yang nanya, nih 10 juta Mas. Nih, ini alhamdulillah Mas. Ngeri kan? 10 juta dari affiliate coy. Coba Anda. Affiliate itu adalah usaha, itu anggaplah bukan bisnis ya teman-teman. Usahalah gitu. Adalah usaha yang benar-benar modalnya itu cuman modal ngecap aja. Udah ngecap. Iya loh teman-teman. Bang mau nanya Bang? Boleh. Nah, kalau ini materi digital all-in-one sampai kapan bisa diakses member? Oh itu nggak ada batas. Oh nggak ada batas ya, alhamdulillah. Terima kasih. Atau mau setahun aja? Oh enggak Bang, udah namanya juga all. Nanti teman bayar gitu 250, lumayan. Makanya saya bilang untunglah kalian teman-teman. Bayangin 10 materi premium saya itu kalau di total hampir 5 juta itu. Saya kasih 650.000, gak ada batas akses. Ya. Terus nanti bulan ini saya buka nih. Misalnya yang affiliate gitu.
400.000, makan tuh 400.000, cuman affiliate doang. Makanya untung gitu. Dan saran saya buat teman-teman ini sebagai pelajaran juga ya. Jadi ini kan hari terakhir, jadi teman-teman bebas lah nanya gitu. Dan teman-teman perhatikanlah, selama gurunya, selama mentornya bagus, bisa ditanya, kasih support oke, teman-teman gak usah takut untuk bayar itu guru. Saya juga punya mentor, saya lihat mentornya nih, kalau bisa dikejar, bisa ditanyain, bisa dijapri, saya mau bayar. Tapi kalau saya mau japri susah, terus banyak komplainan orang, saya nggak mau itu. Walau dikasih 100.000 juga saya males. Gitu teman-teman. Oke? Oke Bang, siap. Satu lagi, supaya teman-teman yakin dan semangat. Lihat ya, ini WA saya. Ini mentoring saya sejak tahun 2018. Ini semua grupnya nih. Sampai hari ini saya berada di grup ini. Nggak ada satupun yang saya tinggalin. Ini semua nih. Dari 2018. Plus tambah lagi yang ini Telegram. Ini ya. Yang ini. Gue nggak bisa. Nah, yang ini masih tetap saya mentoring, yang ini. Bahkan yang di grup diskusi saya aja terus saya sharing juga di sini. Nah, jadi teman-teman yang udah masuk grup support ini jangan lagi keluar. Karena kalau keluar sudah di luar tanggung jawab saya. Gitu. Oke? Oke. Ya, ada yang mau ditanya? Kalau enggak langsung ke Shopee nih. Yang mau ditanya? Oke. Udah ya. Kita masuk ke Shopee-nya. Nah, ini teman-teman. Oke, ini ya. Jadi dari Shopee ini, kalau misalnya nanti kan kemarin teman-teman udah belajar tentang iklan ya. Nah, nanti ada yang penting satu lagi teman-teman. Lihat di sini bagian data ini. Bagian data, ini yang penting banget ini. Nih, bisnis saya. Nah, ini data yang bermunculan. Nih, seperti ini misalnya ada orderan ya. Teman-teman, dari data ini kita bisa tahu produk-produk mana aja tuh yang dilihat ya. Kemudian yang terjual, oke. Kemudian yang laku, yang banyak dimasukkan ke keranjang itu ada semua di data ini. Nah, teman-teman harus baca datanya supaya tahu produk mana yang kira-kira nih memang berpotensi untuk dijual. Contoh nih ya, anggap aja misalnya seperti ini, satu ada produk yang laku dan dilihat banyak gitu. Berarti kan kemungkinan dia laku ada gitu. Anggaplah sekarang mungkin lakunya 3 gitu ya, atau 4 atau 5. Tapi dilihat orang tuh banyak gitu, misalnya dilihat sampai 100, 200 itu. Berarti kan berpotensi dia untuk laku kan? Nah, kalau dia berpotensi untuk laku, berarti Anda tinggal memainkan diskonnya. Diskon, voucher, atau free ongkir. Nah, itu bisa dipakai di situ, teman-teman. Nah, cara mencarinya di mana? Di bisnis saya, di halaman utama, lihat aja peringkat produknya itu. Berdasarkan misalnya penjualan, atau berdasarkan produk misalnya. Nah, ini nanti bisa juga dilihat mana. Ya, kebetulan ini 1, kemudian berdasarkan nih, produk dilihat. Ini ada yang lihat nih, 28. Ya. Ini ada yang lihat 8, ini yang ada lihat 7, 5. Nah, ini berarti produk-produk yang berpotensi laku karena sudah dilihat orang. Paham ya Kak Ari Purnamawati? Paham ya? Jadi data ini yang penting kita lihat sebenarnya. Gampangnya gini deh, kita udah tahu nih misalnya, satu produk dilihat banyak, tapi kenapa nggak laku? Oh, jangan-jangan kemahalan. Nah, ini bisa kita diskon. Misal ini ya, harga punya saya ini 95.000. Karena ini banyak dilihat orang, tapi nggak laku, saya diskonin aja. Misal ini modalnya 50.000 gitu. Kalau modalnya 50.000, saya jual 95.000. Coba saya jual misalnya 60.000, laku nggak misalnya. Caranya gimana? Udah didiskonin aja gitu.
diskon aja jadi 60.000. Nah, besok, lusa atau beberapa hari ke depan kita lihat laku nggak dia. Kalau ternyata laku, ya sudah nggak apa-apa. Oh dijual 60.000 pun kita masih untung 10.000 per piece. Paham nih? Paham ya? Paham Bang, insya Allah. Oke. Nah, sebetulnya itu yang penting, terutama yang ini, produk berdasarkan produk dilihat. Karena kalau udah dilihat orang, teman-teman, itu berpotensi untuk laku. Oke. Nah, kalau berdasarkan konversi itu nanti berapa yang laku ya. Saran saya sih ini aja, berdasarkan produk yang dilihat aja. Nah, ini untuk produk ya. Nah, bisa juga lihat di sini nih, produk. Nah, cek total pengunjungnya berapa, produk dilihatnya berapa gitu ya. Lihat di sini. Nah, akan ada nih peringkat produk teratasnya. Nah, lihat juga di sini mana total pengunjungnya yang paling banyak. Nah, ini bisa dilihat. Pokoknya kalau kita sudah tahu produk-produk mana yang banyak dilihat orang atau dikunjungi orang, berarti besar kemungkinannya dia laku. Itulah yang Anda diskon, teman-teman. Buat promo-promo ya itu yang produk yang di sini. Oke, paham ya? Performanya nanti teman-teman bisa lihat juga seperti ini atau analisanya ya, analisisnya. Tapi kalau analisis nggak terlalu penting. Kemudian dari penjualan juga bisa ya. Misalnya berapa nih produk yang terjual, apa aja produknya seperti ini ya. Total pengunjung 62 ya, total pembeli 1, jumlah penjualan sekian gitu. Ya udah berarti konversinya 1,6%. Ya. Kemudian promosi. Nah, data promosi Anda pun bisa kelihatan. Contoh promo toko. Nah, itu nanti bisa lihat. Jadi ketika ada yang bertanya misalnya, Bang, mana lebih efektif? Promo toko, paket diskon, voucher ikuti toko, voucher toko saya, atau flash sale toko, atau combo hemat. Nanti teman-teman bisa lihat di bagian promosi. Ini, di sini, lihat nih. Untuk promo toko misalnya ya, kita ngambil 30 hari gitu. Nah, untuk promo toko ternyata nggak laku. 0 gitu kan. Untuk paket diskon ternyata 0, berarti nggak efektif, nggak ada yang pakai gitu. Untuk voucher ikuti toko tuh lihat teman-teman, ada yang pakai jumlah pengikut sama penonton, ya ada yang pakai gitu ya. Kemudian voucher toko saya nggak ada yang pakai, flash sale toko nggak ada juga, combo hemat nggak ada juga. Oh sorry, saya lupa. Ini di Januari memang saya biasanya jarang kasih diskon. Februari ini nanti saya buatin. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman bikin voucher ikuti toko, voucher toko saya, flash sale sama combo hemat, pokoknya dibuat semua nih, misalnya teman-teman. Misal ya, kita anggap aja yang promo toko ini laku 2 misalnya. Bentar ya, saya kasih ini dulu. Nah, misal ya teman-teman ya, kayak gini. Nih, misalnya yang promo toko ini lakunya nanti di sini misalnya terjual 2 gitu. Terus kemudian, bentar ganti dulu nih. Misalnya yang pakai diskon, gitu ya. Yang pakai diskon misalnya lakunya 2 gitu kan. Kemudian yang voucher ikuti toko itu misalnya 1 gitu ya. Kemudian yang voucher toko saya itu misalnya lakunya 3 gitu. Kemudian yang flash sale toko saya itu misalnya 5 gitu. Terus kemudian yang terakhir itu combo hemat. Misalnya 10. Jadi dalam waktu 30 hari ya, misalnya ternyata pemenangnya yang ini, nih combo hemat. Maka teman-teman bisa banyakin di sini promonya. Ya, yang lain tetap promoin aja, nggak apa-apa gitu, promoin aja. Tapi yang ini lebih banyak Anda bikin promonya. Gitu caranya. Jadi kita bisa compare. Mau promo toko paket diskon, voucher ikuti toko, voucher toko saya atau flash sale toko itu bisa semua. Makanya saran saya teman-teman kalau bikin promo tuh nggak usah nanggung-nanggung, bikinin semua aja sekalian. Nanti tinggal lihat mana yang lebih efektif. Sampai di sini paham? Paham Bang. Saya yakin teman-teman tinggal praktek aja nih. Tinggal praktek aja. Itu udah gamblang banget, udah terbuka banget saya kasih informasinya. Tinggal teman-teman mau nggak gitu. Oke. Kemudian bagian chatnya juga ya. Untuk bagian chatnya juga sebentar, saya hapus dulu. Nah,
Untuk bagian chatnya juga perhatikan, misalnya berapa yang chat. Ya, jangan sampai jumlah chatnya 32, ya kan? Anda balasnya misalnya, nah ini contohnya nih. Jumlah chat saya ini 32, yang balas ini cuma 22, berarti ada sisa 10 kan? Bisa lihat nih teman-teman? Bisa. Nah, itu berarti ada chat yang belum dibalas, saya harus balas itu. Kalau enggak performa chatnya pasti menurun. Oh, Nanti saya harus cari ini jumlah chatnya. Artinya kalau jumlah chat itu orang yang ngechat kita. Oke, kalau ada 32, sementara saya balasnya cuma 22, berarti kan saya ngutang dong, bener nggak? Selisih kan? Berarti saya harus cari nih selisihnya. Di mana nih? Oh, di mana tuh? Ada 10 chat berarti yang nggak terjawab. Nanti saya akan cari dan saya akan coba jawab. Biasanya teman-teman itu bisa saja munculnya itu dari chattingan-chattingan game-game itu loh, yang orang diajak game, halo kak gini-gini promo gitu, kita nggak bales padahal dia udah ngechat kita. Ya, strateginya ya untuk yang chattingan itu jangan sampai terakhir membalas itu adalah mereka, paham nggak? Yang terakhir membalas harus kita. Oke, jangan sampai orang yang ngechat kita yang terakhir. Kalau orang yang ngechat kita terakhir, maka kita dianggap nggak balas konsumen. Maka kalau ada orang ngechat, wajib hukumnya dibalas. Paham? Oke, ingat ya, harus diingat. Berikut, Shopee Live dan Feeds. Nah ini, kalau misalnya nanti teman-teman ada produk sendiri, ya nyetok sendiri, kemudian Anda live, itu bisa dilihat dari sini. Termasuk juga Shopee Feed-nya, bisa juga dilihat dari sini. Saran saya dua-duanya, karena ini traffic loh ya. Ini kan pengantar traffic. Anda kalau live orang nonton, gitu ya, itu traffic. Artinya ada orang yang datang, gitu ya. Shopee Feeds juga dapat, gitu. Karena dari Shopee Feeds itu besar pengunjungannya, ya. Shopee Feeds itu kenapa besar kunjungannya? Karena Shopee Feeds itu ya teman-teman, lihat nih. Adanya di bagian sini. Nih gambarnya nih teman-teman. Bentar ya, saya ganti dulu. Ada di sini. Jadi kalau orang masuk pertama sekali, itu nggak kelihatan ya. Jadi kalau orang pertama kali masuk, kurang kelihatan ya, kabur. Nah, ini kelihatan jelas nih. Nah, waduh kecil. Ini ya. Jadi ketika orang buka aplikasinya pertama sekali, nah ini teman-teman, dia ada di bagian sini tuh tombolnya, di depan lah gitu. Itu sebabnya Feeds itu ya teman-teman, sehari bisa sekitar 2 juta kunjungan loh Feeds itu. Itu gede banget loh teman-teman. Tahu nggak Feeds itu artinya apa? Feeds itu artinya updatean toko setiap hari itu atau setiap detik itu ada di situ. Jadi teman-teman kalau bisa minimal 3 kalilah ngupload feeds-nya. ada Apakah batasan nggak, Bang? testimoni, apakah produk, ya terserah Anda. Yang jelas ya, yang jelas Anda harus bikin feeds-nya. Nih, feeds itu ada di bawah sini dan itu jelas banget itu teman-teman. Jadi ada beranda, feed, Shopee Live, notifikasi, sama akun kita. Feeds-nya ada di sini, itu lihat yang kuning itu. Ini. Nah itu yang orange. Nah kelihatan ya? Ya, kelihatan. Jadi paling depan gitu, baru buka apa? Aplikasinya, tombolnya udah di depan. Ya, jadi teman-teman saran saya bikinlah juga feeds. Nah, apa yang diposting di feed? Ada yang tahu? Yuk, ngomong yuk, ngobrolin sama saya. Apa yang diposting di feed? Produk biasanya Bang saya. Hah? Langsung ke produk. Langsung ke produk, boleh? Ya, boleh. Boleh ya. Boleh. Testimoni boleh. Testimoni. Kalau itu
upload di feed, ada batasan nggak Bang kalau tiap harinya ada maksimalnya gitu dari Shopee? Kemarin-kemarin ada, tapi nggak tahu sekarang. Kayaknya nggak ada. Kalau bisa sih saran saya gini aja gampang. Nggak mungkin juga Anda ngapus terus ya kan. 3 kali sekitar jam 9 itu ada waktu-waktunya dia. Jadi sekitar jam 9, jam siang, jam 11, sama jam 4 sore. Cukup 3 kali ya Bang? Ya. Nah jadi yang bisa diposting di situ teman-teman. Bisa produk, betul. Nah, produk, terus kemudian testimoni, terus kemudian kuis. Boleh-boleh aja misalnya tanggal sekian kita mengadakan giveaway. Silahkan like toko kami. Boleh teman-teman. Tujuannya menarik calon konsumen. Misalnya giveaway aja pulsa 50.000 untuk 3 orang gitu. Bisa dong. Atau 2 orang deh gitu. 50.000 pulsa lumayan kali pandemi. Atau 20.000 lah. 20.000 untuk 5 orang. Kan cuma 100.000 tuh. Lumayan pasti orang tapi harus like gitu. Tapi harus like akun kami. Follow, kok like. Harus follow akun kami gitu. Istilahnya tuh uang 100.000 yang jadi giveaway-nya anggap aja sebagai iklan gitu. Oke. Jadi bisa kuis, bisa giveaway, bisa produk ya. Bisa pertanyaan juga teman-teman. Jadi Anda bisa bikin tebak-tebakan di situ. Nih, tinggal cari gini teman-teman. Kan semuanya gurunya itu dari Mbah Google sini kan. Jadi teman-teman tuh tinggal kasih tebak gambar. Anda cari-cari aja nih pokoknya, terserah lah ya. Ini kan banyak banget nih, tinggal ngambil aja. Ayo tebak gambar. Siapa yang bisa jawab, kami kasih pulsa 10.000 gitu. Yang benar pertama sekali ya, yang benar pertama sekali dan paling cepat. Nah, misalnya kasih kayak gini. Tapi saran saya kalau bisa jangan yang ada ininya ya. Tebak gambarnya. Atau Anda hapus dulu lah itu watermark tebak gambarnya. Paham nggak? Kalau nggak paham, tanya. Ini kan ada watermarknya. Ini tebak gambar. Anda hapus aja dulu. Gitu, paham? Ganti bisa. Ya, ini misalnya. Ini kan lonceng. Ini berarti ceng ayah. Apalah ini. Itu loh teman-teman. Jadi orang waktu lihat pitch kita, jangan cuma pikiran Anda mau belanja. Mereka datang ke toko kita itu mau belanja, jangan. Buat mereka happy, tapi tebakannya kalau bisa jangan yang mikir banget. Males yang juga orang. Ya. Karena kan orang ke Shopee itu pikirannya mau lihat-lihat dan mau belanja. Wah, tiba-tiba Anda bikin kuisnya susah gitu. Siapakah presiden ketiga Indonesia? Mikir siapa ya? Siapa ya? Waduh, nyari dulu, googling dulu. Wah. Kalau hadiahnya 150.000 ya mungkin mau orang. Tapi kalau cuma pulsa 10.000 ya mikir nggak usah lah. Oke. Ada yang mau tanya? Boleh. Lanjut. Oh ada nih setting. Gimana Bang cara jual di Shopee Live gimana nanti? Dan nanti transaksinya gimana? Pernah lihat produk ada keterangan pakai live. Oh iya, mereka tetap harus order Kak. Mereka harus tetap order di live-nya itu. Contoh begini ya, saya tunjukin ya. Bentar. Saya ada aplikasinya nih. Saya tunjukin ya, sebentar ya. Kalau teman-teman mau nanya boleh loh teman-teman, jangan langsung nanya. Rugi sendiri ya.
Bentar ya. Oke. Nah ini bentar ya. Bentar ya. Itu baju berapa tuh? Ini udah kelihatan gambarnya? Udah kelihatan, Bang. Kelihatan ya? Nah, teman-teman lihat aja ini kan tombol di tengah ini live ini yang bawah nih. Nah, misalnya kayak gini nih. Nah, tuh lihat. Ya. Di swipe ke kanan atau ke kiri untuk ganti. Oke. Nah, lihat yang pertama ingin saya tunjukkan di situ yang bonus koin di atas. Lihat itu. Ya, bonus koin di atas. Terus kemudian dia ngobrol tuh, ngomong, ya. Oke. Terus kemudian di sini ada produknya tuh di kiri tuh. Ah, tuh. Bisa kelihatan tuh teman-teman? Itu cara ngordernya nanti dari situ. Tinggal dibuka aja, masukin keranjang boleh. Ya, tuh. Ada semua tuh. Nah, tuh. Perhatikan teman-teman. Jadi teman-teman kalau nontonin live-nya orang, jangan cewek cantiknya yang dilihat, terutama cowok-cowok nih. Nah, ayah. Jangan, Anda lihat. Ganti itu jangan cewek, Bang. Ya, ini contohnya. Jadi ya nggak fokus ya kamu ya. Ini contohnya. Coba perhatikan. Nggak fokus, Bang. Aduh. Caranya dia nih. Saya tunjukin suaranya ya. Gedein coba suaranya. Nah, dia yang pertama santai aja. Terus kemudian dia ini sebenarnya jualan apa? Coba kamu perhatikan ya teman-teman. Tuh dia jualan-jualan kayak mana nih? Ramen. Terus kemudian apa lagi tuh? Makanan-makanan, ya, makanan ringan, ya. Tuh saus keju, ya. Lemonilo. Nah, dia tadi tunjukin ada makanannya loh. Kalau teman-teman perhatikan. Dikeluarin. Tuh. Ya. Oke, teman-teman. Gampangnya gini sih yang ingin saya tunjukin kepada teman-teman. Close dulu. Malah fokus ke fokus ke saya. Nah, intinya adalah apa yang menjadi produk teman-teman. Maka arahkan ke situ, tapi nggak harus langsung, ya kakak, silakan kakak, 3.000, nggak gitu. Ini online, nanti orang jadi males gitu. Itu mah kayak di DC, di pasar tradisional yang kayak gitu. Nah, ceritain gitu, misalnya, oh ini kak, ini ciloknya, kalau Anda makan, jangan langsung semua, di tengah dulu, gitu. Potong, dibelah, ya, ditusuk, baru dimakan. Nah, gitu. Jadi maksudnya saya ingin menunjukkan kepada teman-teman, kalau Anda jualan secara live, karena ada tadi nanya, kalau jualan live atau nawarin live seperti apa? Jangan langsung Anda tawarin produknya. Misal ya, saya kasih tahu nih. Saya jualan baju renang ya. Misalnya kayak gini. Halo, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar nih sobat-sobat sekalian? Nah, hari ini kita mau cerita. Ini kan saya mau jualannya baju renang. Saya nggak langsung bilang jualan baju renang. Hari ini saya mau ngasih tips buat teman-teman bagaimana cara 3 cara lah gitu ya. 3 cara berenang yang baik. Nah, 1 begini, 2 begini, 3 pakailah baju renang. Paham teman-teman? Jadi saya kasih 3 tips. Tekniknya begitu. Saya kasih 3 tips. Yang 1 entah apalah terserah. Yang 2 entah nggak tahu entah apa. Yang ketiga saya mengatakan pakailah atau gunakan baju renang yang nyaman. Nah, untuk baju renang yang nyaman itu Anda harus pakai baju renang yang bahannya adalah begini. Oke, teman-teman. Nah, setelah itu barulah teman-teman mulai info. Nah, jadi buat teman-teman, karena tips salah satunya adalah pakai baju renang, hari ini kita ada promo diskon spesial buat teman-teman yang live. Baju renang kita yang enak dipakai untuk berenang itu ada yang kita diskon misalnya 3 piece gitu ya.
Tiga produk. Yang ini, diskonnya besar. Nah, sebelum kita diskon, teman-teman bisa tolong share dulu nih live kita kepada orang-orang lain supaya yang lain juga bisa dapat diskon. Jadi slow aja, santai, tapi juga bisa mengajak para penontonnya itu untuk berinteraksi dengan kita. Paham? Terus Anda juga bisa menjelaskan bahan dari produk tersebut. Nah, ini bahannya begini. Jahitannya begini, bagus ya. Kalau saya dulu sampai saya tarik begini bajunya, saya tarik jebret gitu kan. Terutama yang jahitannya gitu. Saya tarik, saya deketin ke kamera. Coba lihat nih, renggang apa enggak? Karena baju renang itu agak ngaret ya teman-teman ya. Dia kan agak melar gitu. Biasanya kalau ada bahannya spandek kan, kayak spandek gitu. Kalau biasanya kalau ada karetnya ditarik, itu pasti dia renggang jahitannya. Nah punya saya tarik gini, zet gitu. Terus saya balikin lagi, dia nggak renggang. Produknya balik lagi. Nah itu keunggulannya. Jadi teman-teman harus tunjukkan keunggulan dari produk teman-teman itu. Begitu. Paham ya? Ada yang mau ditanya? Oh maksud saya kita yang live itu udah saya jelasin. Cara upload ke Shopee live gimana tuh Bang? Oh cara bikin live Shopee. Teman-teman langsung dari aplikasi. Langsung dari aplikasi, cara live ya. Cara live ya, tapi ini saya pastinya nggak akan menunjukkan live ya. Nih, udah kelihatan ini? Udah? Udah. Nah, dari bagian Shopee-nya, terus kemudian live di sini. Sorry, bukan di situ. Di sini, di akunnya ini. Oh, ini kenapa nggak login ya? Bentar saya login dulu. Bentar ya, saya login dulu ya. Ini ternyata logout dia. Nah, oke. Nah, di bagian sini, nah ini bagian tombol live-nya. Jadi teman-teman lihat itu di bagian tombol live-nya yang bawah. Nah, itu ada tombol tambah. Tinggal ditambahkan aja, set. Nah, nanti dia tinggal ngisi. Teman-teman isi aja datanya. Nah, kayak gini. Tuh, diskon Monday, ayo aja teman-teman kamu nonton. Diskon hingga 45% gitu ya. Ya udah nanti tinggal lanjut aja, set. Lanjut. Tuh, bentar ini kalau ada tombolnya nih live streaming. Tuh, kalau saya pencet live streaming maka dia akan otomatis live. Ya, otomatis live. Nah, ini ada produknya. Produknya ini yang udah saya berikan tadi. Ya. Oke. Ada yang mau ditanya? Jadi kameranya bisa depan bisa belakang ya. Nih, belakang. Nih yang depan bisa. Bisa kasih emoticon juga bisa. Apa namanya? Supaya bagus lah gambarnya ya, di filter ya. Oke, nah itu. Oke. Bisa juga diberitahu pengikut. Jadi nanti follower-followernya tahu bahwa kita live. Itu juga bisa. Oke, kembali dulu ya. Sampai di sini siapa yang nggak paham? Yuk. Siapa tadi? Mas Anas tadi ya, nanya ya. Udah. Cara upload saat mau live gimana? Cara upload mana? Itu cara live-nya mungkin ya. Cara live-nya ya. Dari handphone. Oke. Nah, kalau dari apa? Dari laptop ini, bentar ya. Stop dulu. Biasanya ada juga, tapi kadang nggak ada juga, beberapa akun nggak ada. Misalnya ini promosi saya. Nah, lihat di sini ada juga live. Nah, ini Shopee Live. Tuh, teman-teman. Nah, tuh. Ya. Mau judulnya apa? Live malam Kamis. Malam Jumat ya? Malam Jumat. Deskripsi. Silahkan ambil diskon besar ini. Hingga 50% misalnya. Nah udah, tambahkan produknya. Berapa biji misalnya. Anda mau nambahin mana nih misalnya. Ini sama ini gitu ya.
Oke. Kita ngambil aja dulu ya. Satu aja dulu deh, misalnya yang ini deh. Sama yang ini gitu ya. Konfirmasi. Nih, produknya 2 biji ya. Lanjut. Nih. Jadi dari sini juga bisa nih. Nih. Teman-teman sudah oke. Mulai live streaming ini. Langsung aja nih, mulai live streaming. Oke. Kalau saya lanjutin ya. Set, mulai live streaming. 3, 2, 1, action gitu ya. Nah dia, oh gagal ya. Oh iya benar-benar. Dia gagal karena memang saya lagi live juga menggunakan kamera yang sama. Jadi dia gagal. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting caranya udah teman-teman udah tahu ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanya? Boleh, silakan. Ada lagi yang nanya nih. Mana nih? Itu kalau upload di Shopee live buat umum ya Bang. Soalnya kalau kita buka Shopee live yang nonton banyak banget. Padahal kita nggak follow mereka. Tapi muncul di beranda kita. Iya. Terutama yang live itu follower yang penontonnya banyak-banyak, ya dia ada di depan. Kalau yang kita memang rada susah, ya merekanya si follower itu harus langsung ke toko kita. Itu. Bang, saya izin keluar live dulu. Apa ini? Live Zoom duluan. Di sini jaringan jelek banget. Tunggu uploadannya. Oh iya boleh. Kirain apa? Ayo, ada lagi yang mau tanya, boleh? Ari, mau nanya? Ari Purnamawati? Ya, oke, sip, mantap. Ada lagi mau nanya? Bingung? Kok banyak banget ya PR-nya ya? Teman-teman, kalau misalnya berasa susah juga, inilah gunanya teman-teman juga ikutan live kan. Kalau teman-teman juga berasa susah, nggak harus langsung di Shopee juga. Ya, saya ingatkan itu teman-teman. Ya, karena ada juga teman-teman belajar YouTube, belajar juga affiliate. Anda bisa tuh belajar yang itu dulu. Oke. Nanti deh saya coba atur waktu, ya saya tambahin mungkin khusus untuk yang affiliate saya kasih live sekali deh, gimana? Setuju nggak? Oh nggak setuju ya udah. Setuju. Setuju Bang, siap Bang. Bayar lagi 300. Setuju. Enggak ya, buat teman-teman aja tuh ya, yang ada di grup. Ya, nanti tapi itu tambahan lo ya, additional ya. Opsional. Ada mak buat suara. Cuman mungkin waktunya saya akan buat mungkin di minggu depan deh ya. Jadi yang Shopee teman-teman bisa pakai dulu, nyoba dulu teman-teman. Karena dia prinsipnya begini. Seperti yang sudah saya sebutkan kemarin, saya ulangi teman-teman, perhatikan. Ya. Shopee itu sebetulnya gampang. Kenapa? Karena di situ masih banyak pengunjungnya itu banyak gitu. Yang mengunjungi Shopee setiap hari itu jutaan orang, teman-teman. Ya. Itu sebabnya dia tetap berpotensi untuk berhasil di situ karena memang ya banyak pengunjungnya. Nah, jadi ini yang teman-teman perlu perhatikan. Skema dari roadmap lah istilahnya ya. Roadmap dari cara jualan di Shopee, teman-teman. Perhatikan, yang pertama persiapan ini yang perlu teman-teman ikuti gitu. Supaya teman-teman tuh benar-benar bisa berhasil. Nah, di persiapan ini itu Anda persiapkanlah yang pertama, mau jual apa, ya kan? Mau jual apa. Terus kemudian kalau udah tahu nih misalnya, Bang, aku mau jualan tas lah. Spesifik kalau bisa, jual apa nih? Tas. Tas apa? Karena kan tas banyak. Oh, ya udah Bang, tas cewek aja, semuanya tas cewek. Iya, tas cewek. Ya udah tas cewek. Atau misalnya tas cewek dan cowok yang dewasa dan anak misalnya. Boleh juga.
pastikan dulu Anda mau jual apa. Jangan cuma sekedar udahlah Bang Jos aku buka akun. Habis itu bingung mau buka apa, mau jual apa kan gitu kan. Nah kalau sudah dapet nih mau jual apa, baru berikutnya cari tuh supplier gitu. Inilah step-stepnya ya. Kalau udah cara cari supplier pun udah saya jelasin kemarin, detail juga udah jelas banget gitu. Pertanyaannya gini, kalau sudah dapat nih, dapat. Terus gimana? Minta fotonya, jangan cuma dapat doang. Minta fotonya. Jadi dari supplier ini minta foto, terus kemudian apa? Pengirimannya apa aja gitu. Jadi harus tahu juga, jangan sampai Anda nggak dapat pengiriman. Nah dia terima apa aja tuh? Karena ada juga supplier yang nggak terima pengiriman semua gitu. Misalnya hanya JNE aja atau JNT aja. Jadi pengirimannya harus jelas. Kalau bisa carilah yang semua all gitu ya. Semuanya bisa JNE, JNT segala macam. Nah kalau ini udah clear, udah dapet ya teman-teman ya, baru langsung yang kedua, buka akun. Buka akun itu berkaitan dengan setting akunnya, termasuk nanti namanya, nama tokonya apa. Kalau bisa ya sama dengan produk lah ya, sama dengan produk. Gitu. Jadi step-step ini yang teman-teman perlu pahami. Misal nih, Mas Deden, Anda sebenarnya udah di mana? Anda harus tahu. Oh saya Bang sekarang udah di step 3 misalnya. Di sini Bang Jos. Bagus. Malah bagus. Berarti berikutnya apa yang harus perlu Anda lakukan kalau udah di sini? Kan? Oh berarti naik step berikutnya. Set 4. Traffic. Traffic itu ada yang free, ada yang paid, yang bayar. Atau yang punya sendiri dari WA segala macam. Oke silakan. Gitu. Jadi pastikan dulu Anda itu udah berada di mana. Banyakan orang itu ya teman-teman gagalnya itu. Mereka nggak tahu loh ada di mana. Cuman ngomong doang gitu misalnya. Oh iya Bang Jos, saya mau jualan di Shopee. Waktu ditanya, kamu mau jualan apa? Ya jualan aja gitu. Apa Bang Jos yang laku? Lah, kok malah nanya apa yang laku? Kamunya mau jualan apa? Kalau soal laku, semua barang yang dijual di Shopee. Mau saya bukain bahwa barang apapun di Shopee itu laku. Ini buktinya. Kalau kita buka Shopee, lihat aja semua barang ada di situ, laku itu. Anda mau beli apa? Layar televisi, baju, kaos, laptop, sepatu. Ini kategorinya banyak banget. Tinggal milih Anda. Ayo. Yang belum punya produk-produk, lihat aja kategori ini. Nanti Anda pasti akan terbuka wawasannya. Oh iya ya, ternyata bisa beli nih. Olahraga aja ada banyak gitu. Kalau diklik, wah ada banyak nih. Bukan cuma itu. Nih, lihat tuh. Bulu tangkis, tenis, meja, ya kan? Volley, gym, segala macam ini. Lakunya banyak-banyak loh teman-teman. Jangan macam-macam. Ini tahun lalu nih ya, barbel itu laris banget tuh, lihat tuh teman-teman. 10 ribuan tuh barbel. Jadi laku gitu. Apa aja laku. Anda mau cari apapun ada gitu. Barbel nih 4.000 lakunya nih. Harganya cuma 22.000 sampai 95.000. Coba beli yang 10 kilo. Tuh 95.000. Beli yang 3 kilo. Tuh 35.000. Beli yang 2 kilo. Ah, ternyata yang 22.000 itu yang 2 kiloan. Hari gini orang mengangkat barbel 2 kiloan itu siapa itu? Mas Deden nggak mungkin lah ya kan 2 kilo. Minimal dia 10 kilo. Nah tuh 95.000 kamu. Teman-teman, apapun bisa dijual loh teman-teman. Nah, saya ulangi ya, sampai sini lagi ya. Saya ulangi nih. Cuman ada ini loh stepnya loh teman-teman. Ini polanya dan ini udah saya buktikan sendiri dan ini udah saya ajarkan sama banyak orang. Ini polanya. Sekarang tinggal ngecek Anda ada di mana aja, itu aja. Ini udah saya kasih belum gambarnya nih? Udah Bang. Udah ya.
Nih, kalau belum, nanti tinggal putar lagi video saya sampai Anda bosen gitu. Sampai muntah ya. Baru nanti kalau udah gitu, wih, saya itu ternyata masih nomor 2 toh, masih cuma buka akun doang. Upload produknya gitu. Oke. Nah, kemarin Kak Purnama dia bilang akan ketemu sama temennya. Itu berarti menurut saya ya, baru step 1. Nah, temuin segera temennya, ya, tanyakan mau jualan apa, habis itu buka akunnya. Oke. Kak Dria kemarin juga saya tanya tuh, ternyata oh produk ada, tinggal buka aja, ya. Ya, Masih foto-foto, tetap itu masih level 1 itu, step 1 itu, masih panjang loh ya. iya, iya. Kemudian kalau Pak Eslo dia udah jualan kan. Nah, Kak Ari misalnya, Purnama Sari, produk udah ada belum? Udah cari supplier belum? Saya punya HNI. HNI, Ya, produk HNI. apa itu? Herbal. Herbal ya. HNI, apa itu? Herbal Nasional Indonesia itu. Network. Network internasional. Oh, herbal. Ya, Ada berapa banyak, Kak, produknya? banyak. Nah, kalau banyak boleh. Mulai upload satu-satu. Berarti produk udah, fotonya udah dapet. Sudah. Cetok sendiri. Ya, ada di rumah. Ya. Wah, mantap. Tinggal jualan. Ngupload udah belum? Baru belajar. Oke. Saya ajarin ngupload produk, boleh? Boleh. Oke. Teman-teman, sorry nih kalau balik lagi lo ya. Anda harus Oke, siap. sabar lah. Ada lo ya, Kak Ari, sebenarnya tutorialnya ada lo ya. Kalau yang simple-simple itu ada di member area itu ada. Saya ulangi, saya tunjukin nih supaya semua dapat. Nah ini teman-teman di bagian mentoring Shopee-nya ini, nah itu ada tutorialnya nih. Contohnya ya, saya tunjukin membuat akun. Nih upload produk. Nih. Kalau di play, tuh ada tuh videonya. Kak Ari tinggal tonton aja. Nah, Oke, pada video kali ya, ini seperti ini ya kita teman-teman akan ya. belajar tentang bagaimana sih sebenarnya cara posting produk ya, Nah, baru cara ya. posting produk, cara-caranya itu udah ada. Tapi supaya enak, saya coba lagi secara live ya, boleh ya? Ya. Boleh. Nah, lihat di bagian sininya, teman-teman. Nah, di Seller Center. Nah, di sini ada bagian produk saya nih, yang produk ini. Kemudian tambahkan aja produknya yang ini. Nih, tambah produk. Atau boleh klik produk saya. Klik ya. Ini ada tambah produk. Nih, tambah produk. Nah, masukkan judulnya, penamaan judulnya. Penamaannya bagaimana yang bagus? Jangan buat di awal itu kayak gini, COD. Lalu kemudian apa? Murah. Baru kemudian diskon. Baru kemudian promo. Baru kemudian apa lagi? Ongkir. Nah ini perhatikan teman-teman, jangan dibuat di awal. Ini nggak benar secara kaidah mesin pencari, nggak benar. Oke, lalu bagaimana kalau Anda misalnya jualannya seperti saya, baju renang. Saya nulisnya baju renang muslimah dewasa. Kan? Bahan spandex ya, atau likra gitu kan. Likra premium, motif polos ya, motif polos, harga murah. Nah, baru misalnya Anda buatkan di sini kodenya misalnya, atau misalnya COD boleh di belakang. Nah, boleh.
Nah, sampai di sini siapa yang mau bertanya untuk judul ini? Yuk. Jangan lakukan tanda begini, garis miring. Misalnya begini, ya. Saya ulangi ya. Misalnya begini nih. Baju renang muslimah dewasa, terus garis miring. Baju renang muslim, baru garis miring lagi. Baju renang. Nah, ya misalnya kayak gitu deh. Ini jangan lakukan ya teman-teman ya. Salah ini. Oh tapi Bang Jos ada yang muncul begitu. Bagus kok di halaman pertama. Tinggal nunggu waktu aja teman-teman. Nanti ketika ada terjadi perubahan di algoritma pencariannya Shopee, pasti dia langsung menghilang. Pasti langsung menghilang. Udah banyak korbannya. Jadi jangan dilakukan. Ibarat kata kalau sekarang teman-teman punya omset misalnya satu hari 2 juta, 3 juta gitu. Nanti ketika dia hilang, tiba-tiba omsetnya nggak ada, stres nggak ada. Ya, jangan dilakukan. Oke. Oke, ini ada. Mas Anas, Bang, nomor SKU dalam produk itu apa ya? Kalau nggak diisi ngaruh nggak ke produk kita? Oh, SKU itu stock keeping unit, artinya kode. Kode aja, pengkodean produk aja itu. Ya. Dia tidak masuk dalam kategori pencarian. Ya. Apa itu pensilnya? Kemudian Anda misalnya cari fashion muslim, kemudian misalnya mana tuh ya? Atasan muslim. Mana ya? Saya lupa. Diletakin di mana nih kalau untuk baju muslim? Nah ini baju renang muslim. Nah, setelah itu lanjut. Perhatikan ya teman-teman. Nah untuk di deskripsi produk, karena kita misalnya membidik kata kunci yang ini nih, baju renang muslim dewasa. Pastikan di dalam sini, di dalam deskripsinya itu ada juga kata ini. Nah, biasanya saya langsung copy semuanya kayak gini. Saya copy, saya masukin di sini. Langsung aja. Nah, baru nanti di sini deskripsi. Ya, lengkap. Lengkap lo ya. Lengkap. Ukuran, nanti saya kayak rumput-rumput gitu. Bahan, ya. Kemudian garansi. Biasanya saya gitu. Garansinya misalnya apa? Boleh tukar jika cacat atau koyak misalnya. Boleh. Kemudian untuk kategorinya sudah. Mereknya, kalau Anda nggak punya merek, jangan coba-coba pasang merek orang. Nanti diblokir. Kalau Anda nggak punya merek, tulis aja tidak ada merek. Lalu kemudian untuk harganya silahkan isi. Nah, biasanya untuk baju, sepatu, itu kan ukurannya beda-beda ya. Saran saya gunakan variasi. Yang pertama adalah variasi warna. Saran saya. Jadi di sini warna. Misalnya Anda punya warna berapa? Merah, ya, merah, biru, warna abu. Baru variasi yang keduanya adalah ukuran. Ukurannya apa nih? Misalnya M, L, XL. Misalnya mau sampai XXL juga boleh. Seperti itu. Ya. Lalu untuk harganya ini kan harus diisi banyak banget. Cukup pakai di sini harganya misalnya 160.000, stoknya misalnya 5, kode variasi. Nah, ini yang tadi ditanya. Misalnya ini XX1 gitu. Terapkan aja semuanya tuh, langsung masuk semuanya. Jadi gampang. Misal mau ada buat harga grosiran, boleh tambahin. Minimal pembelian grosiran misalnya 12, maksimalnya misalnya 22 atau 24 ya. Nah, harga satuannya berubah, lebih murah dong kalau grosiran misalnya 160.000. Kayak gitu, boleh. Kemudian untuk media, untuk fotonya saran saya gunakanlah foto-foto yang sesuai. Kalau Anda punya warnanya merah, kuning, hijau, biru, maka buatlah juga baju-bajunya sesuai dengan itu.
Ya. Nah, misalnya kayak gini ya. Saya contohkan ini. Ntar ya, saya ambil gambarnya dulu, teman-teman. Ini contoh aja ya, soalnya gambar saya. Nah, kayak gitu. Jadi disesuaikan. Misalnya mau digeser, boleh. Nih. Ya. Kemudian video produknya kalau ada, boleh diambil video produk. Ya. Lalu untuk pengirimannya, karena ini pakai gram, boleh langsung diketik. Misalnya satunya itu beratnya 600 gram. Ketiklah 600 gram. Untuk ukuran beratnya juga, ukuran panjang lebar tingginya juga usahakan Anda juga tahu. Misalnya 20, 25, sama 5. Nah ini kalau Anda nyetok sendiri, saran saya dihidupkan semua pengirimannya. Tapi kalau Anda dropship, saran saya ikuti suppliernya. Saya ulangi ya, kalau Anda ngirim dari rumah sendiri, saran saya hidupin aja semua termasuk GoSend, Gojek, Grab itu hidupin aja. Tapi kalau Anda dropship yang ikut supplier dong, suppliernya misalnya cuma punya JNE sama JNT, maka yang Gojeknya Anda matiin, yang Grabnya Anda matiin, ya. Hidupin aja yang mana, yang JNE sama JNT. Artinya sesuai dengan supplier. Kalau udah ya udah, kondisi baru SKU Anda buat aja ini misalnya SX1 gitu kan. Udah langsung tampilkan aja. Selesai. Gampang kan? Kalau ada mau nanya, yuk silakan. Oh, berarti itu nomor SKU itu ngakak ya Bang ya? Bebas ya? Nomor SKU itu cuman pengkodean di toko kita, Kak. Misal begini, Kakak punya produk kalau 10 gampang diingat nggak? Gampang. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau Kakak punya produk 500, gimana ngingatnya? Produk saya contohnya, produk saya itu ribuan. Nih, supaya teman-teman tahu nih. Lihat ya, saya bukain ya. Gimana ribuan mau ngingatnya? Impor lah. Nih teman-teman, lihat nih. Yang live nih, lihat. Coba. Kita pakai SKU atau kode. Jadi kalau contohnya kodenya misalnya A112 berarti 112 ya kan? Nah, kita langsung bisa ketik aja misalnya nih. Kodenya misalnya kayak saya itu 202, enter. Tuh, muncul kan? Jadi cuman ini itu yang pakai 202 kodenya. Itu, paham nih? Jadi gampang nyarinya. Oke. Paham Bang, paham. Paham ya? Itu cuman pengkodean di tempat kita. Ayo, siapa yang mau nanya lagi? Oh, ini ada Ali Badar. Oh iya Bang, saya lihat di Shopee ada produk variasinya banyak. Tapi pas diklik variasinya gambarnya itu aja. Gimana Bang cara bikinnya? Loh, ya gambarnya satu aja, disamain semua sama dia. Yang ininya loh. Yang ininya tadi. Nah, ini kan ada nih warna nih. Sama disamain semua sama dia. Jadi waktu merah, biru, abu ya tetap aja itu sama gambarnya. Oh gitu ya. Harusnya kan kalau merah ya merah dong. Cari yang merah gitu. Mana yang merah misalnya. Ini yang merah misalnya. Masuk. Biru. Harusnya yang biru juga dong. Cari yang biru misalnya. Ini. Abu. Cari yang abu juga dong. Kan gitu. Harusnya kan gitu kan. Misalnya. Mana sih? Anggap aja deh inilah. Nah tuh. Harusnya gitu dong. Jadi sesuai. Merah ya merah. Biru ya biru. Ya abu gitu. Oh iya iya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Oke, Bang. Nah, untuk pengkodeannya yang ini boleh juga kalau misalnya mau dilengkapi, misalnya XX1 M merah, berarti ukuran M merah. Kalau ini L merah. Kalau yang ini berarti XL merah. Dulu di awal-awal saya begini teman-teman. Tapi ternyata nggak ngaruh juga, ngapain juga terlalu sampai detail begini kan pengkodeannya.
Udahlah samain aja lah. Toh kalau misalnya kodenya XX1 kita udah tahu bajunya yang kayak gini gitu. Tinggal cari tahu aja. Biasanya kan orang itu juga konsumen suka nulis. Maunya warnanya yang merah ya gitu. Ukurannya yang L ya, kan mereka suka buat catatan juga. Makanya saya pokoknya masih sekitar 2 bulan atau 3 bulan saya jualan, berikutnya saya udah nggak buat kayak gitu, langsung barengin aja sekali, terapkan semua kayak gini, jadi udah. Yuk, ada lagi? Bebek siapa itu? Ayo, ada yang mau ditanya? Enggak ada? Udah? Berarti udah omset puluhan juta semua dong ini. Amin ya. Nah, saya mau jelasin sedikit tentang Lazada, teman-teman. Nih, saya bukain ya. Sebenarnya, secara umum, teorinya itu sama, teman-teman. Nah, secara umum, teorinya itu sama. Tinggal lagi, sebentar ya, saya bukain dulu. Tinggal lagi, teman-teman, beberapa menunya kan memang, ya bukan beberapa, memang menu-menunya beda-beda lah gitu ya. Ini, nah, saya share. Ini ya. Nah ini teman-teman, justru Lazada ini lebih mirip ke Shopee. Makanya saya mainnya di Lazada. Oke, kenapa? Lihat aja menunya di pinggir semua, sama banget kayak Shopee. Paham? Iya. Bandingkan dengan Tokopedia nih, saya bukain Tokopedia ya. Saya nggak tahu ya. Saya kalau buka Tokopedia itu kok berasa kayak ribet banget gitu. Saya buka ya, bentar ya. Saya login dulu. Nih teman-teman, saya buka. Nih, coba tuh. Ada menunya di sini, menu di sini, menu lagi di sini, ini lagi. Oh banyak banget, pusing ya. Tapi saya sebenarnya belum memaksimalkan gitu. Kalau dimaksimalkan saya yakin bisa juga nih. Ya. Makanya saya menyarankan teman-teman masuknya di Lazada. Mirip banget sini. Nah, langsung kelihatan di sini. Misalnya mau pesan apa, atur produk boleh di sini. Semuanya udah, pokoknya mirip banget lah seperti Shopee. Ya. Nah, untuk strategi, mostly sama. Sebagian besar itu sama. Tinggal nanti beberapa hal yang nggak ada itu, contoh gini. Di bagian Lazada itu ada trafficnya namanya produk bersponsor. Ya, live ada, feeds ada. Kemudian untuk promosinya ada yang flexi combo. Flexi combo itu kalau di Lazada ya cukup oke ya teman-teman. Cukup oke, terutama untuk pemula-pemula ya. Untuk pemula-pemula, flexi combo itu sering banget dipakai supaya laku dulu mereka. Oke, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya? Ini ya, orderan. Nah, ini untuk dikemas. Nah, ini contohnya teman-teman. Saya baru ngaktifin kemarin loh flexi combo. Tiba-tiba udah ada yang beli nih pakai flexi combo dia. Jadi cukup efektif untuk yang flexi combo ya, saya lihat di Lazada. Jadi teman-teman boleh, saya tutup dulu ya. Teman-teman boleh tuh mencoba yang flexi combo yang Lazada. Tutorialnya udah ada di member area. Teman-teman tinggal pakai aja, tonton langsung praktek. Yang penting ini loh teman-teman, sama juga kan kayak gini kan. Roadmap-nya sama kan. Persiapan dulu, buka akun, upload, traffic, perbesar. Udah gitu-gitu doang.
Yo, siapa yang mau nanya? Nah, Bang Jos, Boleh, silahkan. gimana caranya di Lazada jangan pakai Lex? Saya mau pakai JNT sama JNT sama JNE. Kenapa diarahkan ke Lex terus gitu? Selama Bapak sudah diubah jadi Lex, maka tidak akan bisa lagi berubah jadi JNE atau JNT. Selesai. Jangan tanya kenapa, urusan mereka Pak. Itu Lex itu rekanannya mereka, makanya dipaksain. Karena apa? Ya istilah kata gampang lah. Itu unit usaha mereka juga. Udah selesai. Mereka mau cari duit dari situ. Karena mereka melihat bahwa bisnis pengiriman kurir itu memang berkembang lah. Lihat aja JNE itu segitu gede. Setahun itu bisa triliunan untungnya Pak. JNE itu triliunan untungnya setiap tahun. Ya makanya mereka bikin Lex dan dipaksakan untuk jadi Lex. Ya supaya mereka dapat untung dari situ. Padahal tahu nggak? Setelah Lex-nya ngambil nih ke tempat Bapak, Pak Eslo. Set, ambil kan? Di sana disortir, habis itu dikasih ke JNE, tahu? Pinter kan mereka? Pinter kan? Iya, Bang Jos, nggak enak pakai Lex, pengalaman nggak enak. Ya mau bilang apa? Terus mau nangis gitu. Itu udah strateginya mereka. Saya dulu sampai marah-marah, saya maki-maki mereka gitu ya. Tapi jangan ditiru ya, ini jeleknya. Tapi memang waktu itu saya gedek gitu karena orderan saya numpuk, jadi kesusahan gitu. Ini orderan mau diapain? Kalau terlambat kita yang kena gitu kan, kalau batal kita juga yang kena. Akhirnya saya marah-marah gitu. Waduh, ini apaan sih gitu. Tapi setelah saya pahami, lama-lama oh ngerti gitu ya. Sudahlah mau bilang apa? Karena kalau setelah masuk ke Lex memang nggak bisa balik. Nggak bisa balik. Itu memang kayak dipaksa mereka untuk masuk di Lex itu. Udah nggak ada cara lain. Iya, kasus saya begitu, Bang. Makanya saya males Lazada. Sebenarnya gini aja Pak, disiasati pelan-pelan dulu gitu. Coba di tracking dulu gitu. Apa sih maunya mereka? Ntar ketahuan kok lama-lama. Kan cuma ada dua. Diantar ke Lex-nya yang terdekat dengan kita, atau mereka jemputkan pick up kan. Cuma ada dua gini kok. Benar kan? Nah kalau misalnya problemnya itu kadang-kadang yang susah itu kita gini, ada orderan, terus orang X-nya nggak jemput ke kita, sistemnya itu nggak jemput, tapi kita harus drop ke mereka. Pas kita cari agak jauh gitu, agak jauh. Aduh, nah ini tambah kerjaan gitu kan. Kalau nganternya langsung satu truk sih enak gitu, pasti ceria juga gitu. Nganternya dua gitu kan. Kau lagi. Jadi pasrah aja ya Bang Jos itu. Iya, jadi pokoknya pilihannya cuma dua Pak. Kita nganter atau dijemput. Kalau Anda posisinya sekarang Pak Eslo apa? Nganter atau dijemput? Biasanya saya nganter. Di tempat saya Lex-nya nggak ada. Jauh apa dekat? Wah jauh kayaknya Pak, males saya. Nah, bener kan? Ya kalau udah jauh ya nggak ada cerita, repot. Tapi jauh pun kalau misalnya Bapak orderannya 100, pasti Bapak tenang-tenang aja. Saya utak-atik sampai kepala benjol kok nggak bisa ya. Soalnya ini ya, Lex itu lama. Apanya yang lama? Pengiriman kadang-kadang macet, kadang-kadang nggak mau datang. Ah repot lah Lex itulah. Iya, memang kejar aja Pak, kejar aja gitu. Saya pokoknya mau dijemput aja lah gitu. Cobalah saya mau dijemput lah, gimana nih? Saya dulu sampai buat begini kan alasannya. Kalian mau ngerusakin toko saya ya?
Saya Iya, udah betul itu. capek-capek bangun toko saya begini. Kalian mau rusakin ya, mau dihancurin toko saya. Hilang dong pendapatan saya. Saya mau makan apa gitu. Saya bener-bener belak-belakan itu. Akhirnya iya Pak, minta maaf ya gini-gini. Akhirnya mereka jemput. Sampai sekarang tahu nggak orderan saya 1, 2 itu dia pakai jemput itu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Yang bagaimana? Oh ini, Kak, sebentar. Ya. Nah, Ali Badar, Bang, saya mau daftar seller di Lazada, tapi gagal verifikasi KTP dan buku tabungan. Kenapa ya? Cuman beda RW karena KTP baru. Gimana mengatasinya? Coba udah hubungi ke PSC-nya, Mas Ali. Belum, Bang. Ini dulu PSC-nya supaya dibantu. Itu ada CS-nya, namanya PSC. Hubungi mereka ini dari sini. Lihat nih. CS Lazada maksudnya? Iya, Lazada. Nih, Lazada. Belum udah daftar belum? Udah, Bang. Tapi nggak bisa. Tapi nggak bisa masuk akun Nggak bisa Anda masuk. ya. Nggak bisa upload. Oh, jangan salah-salah dong. Saya jadi bingung. Nggak bisa upload. Kalau nggak bisa upload, Anda bisa hubungi dulu. Nih, mana? Sini, bagian PSC-nya mana nih? Nah, ini, help-nya ini. Ini boleh, help-nya dari sini juga boleh. Atau dari sini, bantuan, pusat bantuan. Nah, di sini ada nih, live chat. Nih. Sama. Iya, Bang. Ini. Ya. Live chat. Tanyain di situ. Yang pasti memang kalau belum verifikasi ya nggak bisa. Biar diarahin, oh kurang jelas nih fotonya misalnya. Ya, nanti ya udah foto ulang aja. Oke, siap. Waduh, belak apa nih Mas Hari? Waduh, telat Bang, ketiduran. Nggak apa-apa, nanti kan ada rekamannya. Jadi, Bang, bagaimana cara daftar seller Lazada? Nah, cara daftarnya di sini. Saya log out dulu ya. Misalnya nih. Tuh. Nah, nih di sini. Bentar ya, saya log out dulu ya. Nah, saya keluar dulu. Nah, ini teman-teman. Seller centernya di sini. Tuh. Seller Lazada. Nah, ini menjadi penjual nih. Lihat nih. Biasanya di depan juga ada Lazada. Kalau misalnya Anda buka Lazada, nanti ada tombol jadi penjual gitu. Nah, ini. Ayo jadi seller. Nih ada di atas nih. Baru doang. Nih, ya kan? Nih, nanti ada tombolnya di bawah. Nih, seller support. Ya, nih daftar sekarang. Set. Oh. Nah, ya udah nih. Jadi penjual Lazada, daftar sebagai penjual. Tuh. Nah, ya udah isi. Jangan pakai perusahaan, pakai perorangan aja. Tuh, isi. Gampang kok. Ikutin aja ini langkah-langkahnya. Oke, siapa tadi itu? Kak Sujati. Ya. Besok daftar Kak langsung gitu. Mas Ali. Bang, kalau untuk dropship di Lazada, kurir apa yang harus diaktifin? Kalau di Lazada itu tadi yang Pak Eslo bilang itu, dia likes aktifnya. Jadi kalau teman-teman mau jualan di Lazada, pastikan dulu bahwa si suppliernya itu terima likes. Oh, iya. Iya. Dan kalau bisa nanti sistemnya adalah likes-nya yang jemput. Jadi suppliernya nggak capek, nggak ribet. Karena kalau suppliernya jadi capek dan ribet, pasti mereka nggak mau. Ngapain gua ngurusin orderan lu gitu. Jadi tanya dulu, Pak, support likes nggak ini Lazada gitu. Oh support kita juga soalnya jualan di Lazada. Oh mantap. Kan ada gitu yang supplier yang saya temuin di Bandung kan, member juga. Ternyata dia terima Lazada Lex.
Akhirnya reseller saya suruh bantuin jualan punya dia tuh. Jualan apa Bang? Kalau boleh tahu? Itu dia jualannya baju celana cinok itu loh, yang celana Cino ya, Cino. Oh, Cino. Ya, kolor. Cino. Bang, kalau untuk dropship, oh ya udah ya. Ada lagi teman-teman? Udah? Nanti di minggu depan deh, coba saya cek waktu. Kalau nggak minggu depan, ya minggu depannya lagi. Karena kan edisional ya, tambahan. Saya akan buka live Zoom lagi untuk belajar sedikit tentang affiliate. Boleh? Atau nggak boleh nih? Boleh Bang. Boleh Bang. Kasih gratis. Tunggu. List building aja. Hah? List building. Oke, ini deh, vote aja. Mau list building atau affiliate? List building. Supaya tahu. Mas Deden. Affiliate. Iya. Saya pilih list building. Satu. Affiliate lah. Affiliate dulu. Affiliate 2. Terus? List building. List building. List building paling top. Sujati? Belum tahu saya. Sujati? List building. Bang, List building. Bang. 2. List building. List building. Kak Ria? List building. List building. Ya, ini masih 2-2. Pak Kak Ria? Kalau aku affiliate dulu baru list building itu boleh nggak? Satu dong. Udah kasih bonus 1, dia minta 2. Ya. Kawan 2. Semua pasti setuju tuh Kak 2. Kak Purnama. Kak Purnama. List building aja lah. Rehan? Building Bang, belum itu nih suara nih. Daerah sana. Hidupin aja suaranya. Wong tinggal sedikit juga orangnya. Hari. Belum tahu semua Bang. Manut aku. Oh udah, nanti gini aja. Coba komen di dalam grup ya, supaya yang lain juga bisa komen, bisa tahu gitu vote-nya. Nanti saya coba kasih vote antara 2 ya, list building sama affiliate. Itu sama-sama bagus teman-teman. Affiliate itu untuk cari duit, modalnya modal ngecap, cuap-cuap, nah itu ya. Kalau list building itu untuk long term, panjang gitu, ngumpulin database customer yang nantinya bisa dijualin terus-menerus gitu. Jadi pikirin baik-baik, mana nih gitu. Kalau mau affiliate, oke affiliate. Kalau mau list building, oke list building. Nanti saya buat vote-nya di grup, teman-teman tinggal isi aja mau yang mana ya. Tuh, saya kasih bonus lagi, tambahan 1 lagi. Bayar ya. Bayar dengan waktu Anda. Itu maksudnya. Bayar Kasih ilmu bagus, malah nggak datang. Oke? Membernya seumur hidup ya. Ada ya Bang Ya, Jos. membernya itu aktif terus Pak. Seumur hidup kan. Ya, seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup. Silakan aja tanyain saya, nggak apa-apa kok. Ya, asal nanya saya aja. Asal jangan gini lah. Anda udah sukses, ninggalin saya gitu. Nah itu. Aduh. Iya enggak lah Bang. Sekali-sekali traktir saya cendol gitu kan. Mantap. Boleh. Ini Bang, betul Madiun Bang. Di sini enak Bang. Terus saya datang ke sana. Apa dikirim JNE Bang? JNT, COD juga bisa. Mantap. Kapan-kapan main ke rumah Bang Jos ah. Ya, Bang, kalau bisa. Selama ada pandemi, saya nggak mau ya. Bang, kalau bisa cari yang udah sukses di mentoring Shopee siapa aja. Banyak yang nggak ngomong Pak. Kalau ada yang ngomong itu, lihat ini saya yang screenshot aja ya. Anda kira saya diem-diem aja gitu. Nih lihat nih, yang saya screenshot aja nih. Nggak tahu berapa banyak yang nggak saya screenshot. Karena kadang saya jadi males juga mau screenshot. Ya ini aja udah banyak gitu nih. Ini yang ini aja, lihat aja tuh. Tuh.
Ya. Yang kemarin aja tuh banyak banget tuh. Aduh, nggak tahu lah sampai mau ngomong gimana saya juga bingung juga. Yang kemarin private ke saya. Private ke saya itu baru 2 hari, masih kurang 1 lagi kan, private 3 hari kan. Awalnya cuma 2 atau 3 gitu per hari. Begitu private ngomong tadi, aku 5 sehari minimal. Beh, jago kali. Gitu loh. Nah ini yang Produk ini. apa Bang? Kenapa? Dia produk apa? Dia apa? Baju juga dia. Baju juga dia. Ini lihat nih. Nih lihat nih. Setelah mentoring lumayan Mas. Bisa 2-3 orderan. Sekarang udah 5. Paling dikit per harinya. Paling dikit. Jadi maksud saya tuh gini loh teman-teman. Saya cuma mau ngasih tahu ya. Ilmunya sama aja loh. Itu yang private itu bedanya gini. Ya kita cuma berdua aja. Misalnya saya sama Mas Deden udah cuma berdua. Tektokan terus. Tektokan boleh nanya juga sama aja. Gitu. Cuman sebetulnya bukan masalah private-nya juga. Dianya langsung action. Saya bilang begini gini. Buat yang ini nih. Siap Bang Jos. Bikin. Problemnya itu kan teman-teman bikin apa enggak, itu aja. Nih saya ulangin lagi nih, polanya cuma ini loh teman-teman. Anda bikin apa enggak nih? Tuh, 1 persiapan, 2 buka akun, 3 upload, 4 traffic, 5 perbesar. Udah, Anda sekarang di mana? Persiapan. Ya udah bikin dong persiapannya. Upload produk. Ya upload, tekun dong upload produknya. Itu aja. Karena trafficnya udah ada teman-teman. Di Shopee itu pengunjungnya. Anda kan tidak sedang disuruh nyari, ayo bikin iklan untuk datangin orang. Bukan. Di Shopee itu udah datang orang. Di Shopee itu tiap hari jutaan orang masuk situ. Udah. Nah sekarang tinggal kitanya mau nggak ya kan bikin toko, desain, upload produk, jawab konsumen. Bikin desainnya supaya bagus segala macam. Itu aja. Ya kalau males Bang, ya susah sih. Ya. Bang mau tanya Bang. Boleh. Kalau dropship dari Shopee ke Shopee itu, ya Bang, gimana Bang? Iya internal dropship nggak bisa Mas Ari. Oh, harus chat Shopee itu ya biar apa datanya berubah. Bagaimana? Kan apa set Shopee bantuan ini loh Bang, biar ngerubah data kita. Data apanya? Untuk yang terkirimnya itu katanya. Apa Tetap benar? nggak bisa itu Mas. Internal dropship itu sebenarnya udah dilarang. Bermasalah nanti itu. Internal dropship dari Shopee ke Shopee-nya itu udah nggak bisa. Itu ada pengumumannya tahun 2019 awal apa ya? Udah nggak boleh. Semua marketplace itu udah nggak boleh internal dropship. Nah, tapi mungkin masih ada itu yang lepas-lepas. Masih ada tuh yang bisa-bisa gitu. Problemnya kalau pelanggaran kan, diketahui pelanggaran, langsung di-ban. Nah, kalau udah di-ban, gimana ngeluarin duitnya? Wong login aja nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Iya. Misalnya Mas sudah transaksi nih, ada 5 juta gitu. Terus kemudian di-ban. Login aja nggak bisa. Gimana mau ngambil duitnya? Iya ya. Ya nangis lah. Ya udah gitu, ikhlasin gitu. Ya sayang banget gitu. Tapi bisa begini, supplier jualan di Shopee nih. Mas Hari jualan di Shopee. Udah? Iya. Nah, kalau ada orang yang order di tokonya Mas Hari order ke supplier itu dari WA. WA. Iya. Artinya Mas Hari harus ngomong ke suppliernya, Pak, Bu, saya kalau ada orderan, ngordernya dari WA ya. Tapi supplier biasanya langsung ngomong, oh enggak, kita hanya yang di Shopee, order aja langsung dari Shopee. Tahu kenapa? Iya Bang, gitu Bang. Tahu kenapa? Supaya toko dia yang terkenal. Oh iya dong.
Itu kan Ya. kalau Anda ordernya di Shopee artinya Anda beli ke tokonya dia yang laku. Iya gitu, banyak kemarin tanya kalau mau order gitu harus ke Shopee-nya, di WA Iya. nggak bisa. Karena mereka pingin besarin tokonya dia. Cari lagi aja Bang. Belajar yang bisa. Iya, tapi barangnya beda loh Mas. Kemarin ada tapi ya bisa lihat WA tapi kan suruh kirimin printnya resi otomatis itu gimana Bang caranya? Oh, kirim aja PDF-nya. Kirim ke mereka PDF-nya. Oh, PDF-nya aja ya? Iya. Nanti kan mereka tinggal ngeprint doang itu. Harus di laptop berarti? Iya. Di HP juga bisa. Di HP bisa, tapi ya Bisa. Anda ya Oh, buka-buka ya harus teliti lah. Jangan sampai nanti Anda ngirimnya malah foto wajah Anda ya kan. Tolong kirim order. Wah, ini kok wajahmu yang mau di print. Ini belum nemu barang Bang. Itu yang kemarin malah barangnya itu wanita. Maksudnya Anda jualan wanita? Enggak, maksudnya itu seputaran wanita kayak jilbab gitu loh. Kalau ngomong ke saya harus jelas loh Mas, beneran. Saya bisa salah nangkep ini. Saya pikir ada mucikari di sini. Bantu itu Bang, cari produk apa. Bingung Bang Mas Ian. Iya, nggak apa-apa. Nanti di dalam kebingungan Anda kalau nanya kan jadi tahu. Saya juga dulu gitu. Jangan Anda kira saya brojol dari perut orang tua saya, langsung kemudian saya pinter loh. Nggak ada itu, nggak ada cerita itu. Nah, kemarin itu istilah kata ya, jedot sana, jedot sini, wah dimaki orang, di ini, diteriaki macam-macam gitu. Memang mau nggak mau teman-teman. Jadi kita itu terbiasa gitu. Nggak gampang juga gitu. Anda dulu ya, waktu pas susah itu, ini laptopnya masih yang saya pakai sekarang. Itu saya sampai yang ngedit sampai, aduh gimana nih gitu ya. Terus kemudian sampai jam 2 subuh gitu, 2:30, jam 3. Sampai tidur di atas laptop saya begini gitu. Ilernya sampai ke laptop gitu. Beneran itu saya mungkin Anda ngelihatnya kayak ngejok aja itu. Bener. Jadi sekarang sudah gak nge-grab ya? Kenapa? Sekarang sudah gak nge-grab. Udah jauh dong. Saya itu nge-grab tuh cuma 5 bulan. Oh memang tekad habis-habisan Mas. Karena beda energi kita beda. Saya tanya gini deh satu-satu teman-teman. Kayak Mas Ali Badar deh. Mas Ali Badar, Anda punya kerjaan atau ada income nggak sebenarnya sekarang? Nggak ada Bang. Sama sekali punya nol. Pekerjaan saya Bang. Sama sekali nihil. Nol. Maka energinya harusnya kuat. Iya. Maka saya sampai jam 2, jam 3 Ya, tapi jangan jam 2, jam 3 Anda malah nonton Mr. Bean ya. Oh, enggak. Yang bener dong. Sayang kuota. Malah ngabisin kuota malah habis ya, malah boncos. Nah, Mas Hari contohnya, Mas Hari, Anda ada income nggak sekarang? Ya, punya Bang. Pasti energinya beda tuh teman-teman. Iya. Mas Ali Badar yang income-nya mungkin istilah kata tuh Senin Kamis. Bener kan? Senin Kamis. Mas Hari yang tiap hari itu masih ada gitu, misalnya kerja gitu. Itu beda, fighting spirit-nya beda. Saya dulu lebih gila lagi. Udah hancur, hilang ratusan juta, udah kerjanya cuma ojek online. Coba mikir, gimana caranya balikin yang ratusan juta itu dari ojek online tuh. Saya pikir, aduh bisa seumur hidup nih saya ngojek online nih. Tuh balikin. Nah jadi fighting spirit-nya beda. Jadi saya sambil ojek online untuk cari operasional, sambil juga jualan online sampai malam. Jadi saya jam 2, jam 3 itu Mas Ali
itu memang ngerjain bisnis online saya, bukan nonton Mr. P. Itu penting. Paham ya? Itu. Jadi harus benar-benar diperjuangkan gitu. Ini sebagai penutup lah ya, testimoni juga buat teman-teman supaya teman-teman semangat gitu. Iya. Bang, mau tanya Bang. Boleh. Kemarin kan toko saya yang punya istri itu kan kena poin penalti yang pembatalan itu loh Bang. Iya. Nah, itu gimana Bang? Bisa diatasi apa enggak ya? Bisa dong. Poin penalti itu walaupun Anda udah 10 poinnya bisa dikurangin jadi 0 kok. Enggak ada caranya, dia bilang kita baca dulu lah. Ada. Soalnya kemarin itu kan salah input. Buat harga yang 2 itu loh, yang contohnya barang saya kan harganya 50.000. Kembali perlu waktu berapa Ya, lama terus gitu. yang satu itu kan padahal jangan dibeli, harganya 11.000. Lah dia itu orderannya jangan dibeli. Terus? Ya, terus bingung tuh saya mau kirim apa, kalau kirim barang yang lain ntar malah ulasannya jelek. Iya. Marah dong. Mending saya batalin. Siapa yang batalin? Saya. Ya itu Anda yang salah. Kasihan loh Bang, lah barangnya enggak ya fotonya cuma tempat sabun tapi ongkos kirimnya itu 80.000. Iya memang. Enggak. Barangnya 11.000. Itu enggak masalah. Itu enggak masalah. Yang masalah adalah yang saya tanya, siapa yang batalin? Saya. Ya udah, selesai. Enggak usah urusan barang mah enggak usah. Siapa yang batalin? Anda yang salah udah. Iya. Nah, sekarang cara supaya poin penaltinya hilang atau berkurang atau hilang kan? Iya. Tadi kesalahannya karena apa? Anda yang batalin kan? Iya, salah input. Oke, sekarang beresin inputnya, habis itu jangan batalin lagi. Gampang. Dulu saya terlambat beberapa orderan, poin penalti 1 gitu. Ya udah, berarti jangan terlambat. Caranya gimana? Kemarin udah saya bocorin tuh. Caranya, misal nih masih jam 6, jam 7, udah masuk order, set. Hari itu juga, malam itu juga, langsung saya packing, langsung saya kirim ke JNE. Kadang JNE, JNT-nya udah mau tutup nih. Mas, tolong satu lagi mas. Demi apa? Cepet. Baru masuk orderan, langsung kirim. Hitungannya cepet waktunya. Daripada nunggu sampai besok lagi kan artinya waktunya jalan lagi kan? Lebih lama lagi kan? Itu. Nah jadi kalau Mas Hari tadi kesalahannya adalah Anda yang batalin, berikutnya jangan sampai kalau Anda yang nyalain batalin. wajah kita boleh kali ya. Oh iya Itu Bang. dong. Jangan Iya. pernah gitu. Kalau nggak terpaksa jangan batalin. Iya. Kalau nggak salah input ya gak batalin Bang. Masa dapat orderan dibatalin? Iya. Cuman memang pasti kalau salah input kan Anda mikir juga, ini harganya segini kok bayarnya segini, ongkos kirim segini, wah rugi saya batalin aja. Nah, batalmu itu kamu yang batalin, kamu yang salah ya terima dong konsekuensinya. Gitu. Padahal saya tulisin jangan dibeli, masih dibeli loh Bang. Loh, ya mana tahu. Tahu enggak? Itu yang kemarin saya posting tahu. Posting apa ya? Stiker gitu, stiker apa prosesor i7 i7 gitu i7 harganya berapa ya? Oh boleh. 10.000 apa? Wih murah banget Bang Jos. Itu stiker kok murah banget. Gak baca. Susah ya. Susah kita memang orang Indonesia itu males banget bacanya. Jadi walaupun Mas Hari Anda tulis di situ jangan dibeli, ini palsu, dia anggap yang asli juga tuh sama dia. Apa darurat baca. Oke, ada lagi? Kalau yang buat
Saya pernah bikin apa ya? Oh, promo. Promo, terus ada harganya di situ. Bang, harganya berapa? Lah, gimana sih? Saya udah tulis harga di situ, kok harganya berapa? Aneh-aneh aja sih, gitu. Kadang konsumen nggak lihat atau gimana, pingin cepet aja gitu. Ya, mau tanya apa tadi? Apa? Mau tanya apa tadi? Kalau yang buat itu Bang, gratis ongkir yang ada kan tampilan pertama itu ada pojok kiri itu ada gratis ongkir itu gimana ya? Yang mana? Di membership nggak ada ya? Gimana? Yang mana? Ini. Ada tulisan gratis ongkir gitu loh. Mana? Ini. Iya di Shopee. Di Shopee. Di produknya. Iya. Di produknya ada tulisan gratis ongkir gitu loh. Ada stikernya itu. Misalnya ini deh, punya orang nih. Ini. Yang mana? Ya itu, ada tulisan gratis ongkir merah sama kuning itu loh Bang. Oh yang ini. Gratis ongkos kirim ekstra. Ya, Ini. iya itu. Yang ini ya? Gratis ongkos kirim ekstra ini. Halo? Iya. Yang ini. Ya. Ini ikut programnya Shopee. Itu Iya ikut Bang, itu programnya Bang. Shopee. Iya, kena admin itu. Ada adminnya. Buatnya gimana itu? Apanya? Buatnya gimana itu? Di mana? Ada programnya Shopee, biasanya diundang. Biasanya diundang, Oh. ada yang nggak diundang. Gitu. Nah, cuman kalau nggak dapet ya berarti nggak diundang. Oh ada undangan gitu ya? Iya. Atau bisa sebenarnya langsung hubungi mereka. Saya maulah gratis ongkos kirim ekstra. Tapi baca loh ya aturannya, itu ada adminnya loh. Jadi kalau teman-teman nanti dipotong, jangan ngamuk-ngamuk loh. Ini kok saya dipotong gitu. Lumayan Bang bayarnya. Lumayan. Tergantung promonya mereka saat itu apa. Harus baca, peraturannya harus baca. Kalau enggak ya udah banyak yang kaget-kaget kan gitu. Apa ini mau dipotong? Oh. Oke, boleh nanti Mas Hari kalau misalnya mau ikutan program itu, chat aja sama mereka, sama CS-nya itu, bilang aja, Kak saya mau dong ikutin cashback, minta dong apa aja syaratnya gitu. Nanti ditunjukin. Kalau cocok, ikut aja. Ada Bang dari apa? Dari notifikasi Shopee itu banyak. Iya, Ya. dari notifikasi berarti diundang. Kalau dari notifikasi. Iya. Kemarin saya baru tadi ikut kelas itu loh, kelas Shopee itu loh. Oh, kelasnya yang Shopee, iya. Di situ juga bisa belajar-belajar sama mereka juga bisa. Iya, tadi Zoom juga jam 4. Mantap, udah bagus. Yang lain belum saya buka. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti kalau ada yang tanya ya di grup ya. Ya Bang. Sip. Oke, sudah ya. Tetap semangat ya. Oke, sampai ketemu ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikutan mentoring All-in-One Digital Marketing. Semoga ilmunya bermanfaat. Itu ada banyak video tutorial sesuai dengan yang saya janjikan. Berikut nanti teman-teman dapat juga bonus PLR. PLR itu adalah produk digital yang teman-teman bisa jual lagi. Rata-rata jualannya biasanya sekitar 120.000. Nah itu teman-teman bisa jual lagi ke orang lain. Itu nanti ada 10. Ya, ada 10 produknya. Sabar, akan saya update. Tapi pelan-pelan. Jadi teman-teman tuh dapat 10 materi saya dan 10 produk PLR. Produk digital. Ya, yang bisa dijual lagi. Bebas jual aja, terserah Anda mau jual 200.000, 300.000 ya untungnya buat Anda gitu. Paham? Keren ya. Nanti paham Bang. Semuanya ada di member area. Pokoknya ini masih panjang teman-teman. Dan teman-teman tuh
Kalau cuma sekedar balik modal ya gampang harusnya. Tinggal teman-teman mau tekun nggak, itu aja. Ya. Jangan sungkan bertanya, semoga ilmunya bermanfaat, tetap jaga kesehatan, sukses untuk kita semua. Amin. Bye-bye. Siap. Terima kasih ya. Terima kasih Bang Jos. Sama-sama Bang. Sama-sama, Bang. Terima kasih. Oke.